Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Nah, kita langsung saja masuk pembahasan materi tentang ekologi dan ekosistem. Akan masuk pengertian ekologi. Nah, menurut istilah ekologi diperkenalkan oleh Ernest Haeckel pada pertengahan tahun 1860-an. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, tempat tinggal, logos, ilmu. Oleh karena itu, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Atau bisa juga disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan sifatnya ekosistem tersusun atas faktor biotik dan abiotik, yaitu faktor biotik. Faktor biotik ini adalah faktor yang meliputi semua makhluk hidup di bumi. Faktor biotik juga meliputi tingkatan organisasi di dalam ekologi, meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Sedangkan faktor abiotik ini adalah faktor yang meliputi faktor fisik dan kimia, seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. Selanjutnya, organisme dapat dipelajari melalui 6 jenjang kehidupan yang berbeda, yaitu yang pertama, individu. Individu ini adalah organisme tunggal yang hidup dalam suatu habitat atau ekosistem. Contohnya yang ada di gambar, yaitu seekor kuda. Kemudian yang kedua, populasi. Populasi ini adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contohnya yang ada di gambar, sekumpulan burung. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya yang ada di gambar, zebra dan gajah dalam satu lingkungan. Nah, selanjutnya ekosistem yang keempat ini. Nah, jadi ekosistem ini interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Contohnya ada di gambar berikut ini. Kemudian yang kelima, bioma. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Dan kemudian yang terakhir, biosfer. Nah, biosfer ini adalah kumpulan semua ekosistem yang ada di bumi atau bisa dikatakan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi beserta dengan interaksinya dengan komponen abiotiknya. Bagian luar dari planet bumi mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Sedangkan pengertian luas menurut geofisiologi, biosfer adalah setiap ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka termasuk interaksinya dengan unsur litosfer batuan, hidrosfer air, dan atmosfer udara bumi. Selanjutnya, interaksi antara komponen ekosistem, yaitu yang pertama, netral. Nah, jadi netral ini adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat.
yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Predasi. Predasi ini hubungan antara mangsa dan pemangsa, predator. Bisa dilihat dari gambarnya kan? Kemudian parasitisme. Parasitisme ini adalah hubungan antara organisme yang berbeda spesies. Hubungan ini menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain. Nah, contohnya yang ada di gambar itu adalah benalu dan tumbuhan yang ditumpanginya. Dan kemudian komensalisme. Komensalisme ini hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies diuntungkan sedangkan spesies yang tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Nah, contohnya yang ada di gambar itu anggrek dengan pohon mangga. Nah, dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga, sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek tersebut. Kemudian mutualisme. Mutualisme ini adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya yang ada di gambar tersebut yaitu bunga dan kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu atau kupu-kupu ini dia satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Sedangkan bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis ini. Jadi keberadaan kupu-kupu ini dia membantu bunga dalam proses penyerbukan. Dan kemudian alelopati. Alelopati ini merupakan interaksi antar populasi jika populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya rumput teki yang menghalangi tumbuhannya rumput lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Pada organisme ini istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contohnya jamur Penicillium sp menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Mungkin materi kita sampai di sini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.